Yang pertama vitamin D-nya, Iya. yang kedua dosisnya. Mm-mm. Bahwa vitamin D itu dibutuhkan oleh tubuh Mm-mm. untuk tadi ya mengatasi apa biar nggak cepet flu ya, biar nggak Betul. cepet capek gitu. Nyeri Terus apalagi punggung tadi juga. nyeri punggung Mm-mm. itu bahwa vitamin D bisa salah satu, bukan salah dua, salah tiga ya. Tadi Mm-mm. berapa tuh? Itu memang beberapa fungsi dari vitamin D Iya. ya. Tap- Tetapi tidak berarti bahwa kalau orang tidak minum vitamin D sebesar 5.000 international unit atau kalau kita biasanya sebutnya IU, padahal sebenarnya IU ya. Ayo. Hmm. Nggak sebesar 5.000 terus efek yang didapatkan itu hilang. Jadi ada tweet nih dari akunnya @tuadak. Jadi dia itu bilang kalau minum vitamin D3 minimal 5.000 IU. Bener ya dok ya, IU disebutnya ya? Hmm. Vitamin D3 minimal 5.000 IU tiap hari itu bisa menurunkan nyeri punggung, terus juga bisa meminimalisir yang namanya penyakit flu, bisa gak gampang capek juga, dan bisa melatih kita supaya nggak insomnia terus. Nah pertanyaannya Dokter Santi, ini viral ya karena ini sampai dilihat 2,3 juta views, artinya ini kan sudah tersebar ke banyak orang mengenai pendapatnya dia yang kalau minum vitamin D minimal 5.000 per IU itu bisa menimbulkan bisa membuat banyak manfaat positif. Nah pertanyaannya dok, itu benar nggak sih dengan dosis segitu tuh? Iya, ini sebetulnya dalam unggahan ini terkandung dua uh, bagian yang mungkin tidak seluruhnya bisa diterapkan untuk setiap sahabat Mm-mm, Sonora gitu. mm-mm. Maksudnya gini, yang pertama vitamin D-nya, Iya. yang kedua dosisnya. Mm-mm, Bahwa vitamin D itu dibutuhkan oleh tubuh mm-mm. untuk tadi ya mengatasi apa biar nggak cepet flu ya, biar nggak Betul. cepet capek gitu. Nyeri Terus apalagi punggung tadi juga. nyeri punggung Mm-mm, itu bahwa vitamin D bisa salah satu, bukan salah dua, salah tiga ya. Tadi mm-mm. berapa tuh? Itu memang beberapa fungsi dari vitamin D Iya. ya. Tap- Tetapi tidak berarti bahwa kalau orang tidak minum vitamin D sebesar 5.000 international unit atau kalau kita biasanya sebutnya IU, padahal sebenarnya I- IU ya. Ayo. Hmm. Nggak sebesar 5.000 terus efek yang didapatkan itu hilang. Hmm. Atau sebaliknya, untuk mendapatkan efek eh, badannya jadi nggak pegel segala macam itu Mm-mm. dibutuhkan dosis 5.000 gitu. 5.000. Bahwa Mm-mm. vitamin D berguna, iya. Mm-mm. Dosisnya ini yang menjadi masalah. Oke. Kenapa? Sama seperti kalau kita bikin masakan, Mm-mm. misalnya kita bikin eh, bubur kacang hijau, Iya. tentu butuh garam. Jangan-jangan Mas Sony nggak tahu lagi kalau bikin bubur kacang hijau sebenarnya pakai garam dikit. Saya nggak tahu lagi dok. Biasa. Saya mah Salah seringnya tinggal bicara tinggal ini. terima jadi aja. Makan Ya tinggal biasa makan. elep aja ya, bayarnya juga enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masak bubur kacang hijau, kita Heeh. menambahkan sedikit sekali garam. Mm-mm. Tapi Dikit kalau banget ya. misalnya garam ya dikit banget. Mm-mm. Kalau misalnya kita nambahin garam yang sejumlah itu ke Mm-mm. dalam misalnya kita bikin rendang misalnya, Iya. ya nggak akan berasa gitu kan. Nah, sama seperti dosis vitamin D. Oke. Pada orang-orang yang kekurangan vitamin D, Mm-mm. mungkin dokternya akan memberikan dosis tidak hanya 5.000, pada beberapa kasus yang ekstrim bisa sampai diberikan 10.000 sampai Oke. dengan 50.000. Hmm. Tapi pada orang yang misalnya di dalam tubuhnya tidak tidak terdapat kekurangan vitamin D, jadi Mm-mm. vitamin D-nya sudah melimpah ruah di dalam tubuhnya, Iya. maka mungkin cukup 800 sampai 1.000 udah pas gitu. Mm-mm. Jadi dosisnya ini yang menjadi masalah karena tidak setiap orang membutuhkan dosis yang sama untuk mendapatkan efek yang baik dan menghindari efek yang tidak diinginkan. Oke.